Oke, kita lanjutkan lagi untuk pembuatan login multi-card. Nih, di sini kan kalian kalau perhatikan, di sini tuh ada login yang digunakan untuk admin, yang di sini login yang digunakan untuk siswa. Nah, kita akan bikin seperti itu supaya nanti kita bisa melakukan login mulai dari admin ataupun dari siswa, seperti itu ya. Yang awal-awal kan kita loginnya jadikan satu, nah sekarang kita akan pisah menjadi dua. Nah, yang perlu kalian persiapkan yang pertama adalah kita harus membuat sebuah field baru di dalam tabel siswa ini. Di sini kita akan menambahkan field baru yang namanya email sama password untuk kita login nantinya. Cara nambahinnya seperti ini. Mana ya? Kita coba nih kayak gini, kayak yang tadi itu. Tapi ini diganti ke siswa. Lalu pembayaran ini kita juga ganti jadi siswa. Ini berarti kita rubah aja nih email gitu. Nah, kalau sudah tinggal enter aja. Nah, ini kan terbuat nih tabelnya sudah dibuatin. Kita coba lihat di bagian migrasinya. Migrasi nih di bawah sendiri nih. Di sini add email to siswa. Nah, kita tinggal tambahkan field labelnya. Kita tinggal contek aja di bagian mana ya? Di bagian ini aja nih. Kita copy yang ini. Kita copy. Kita masukkan ke dalam mana ya? Mana siswa. Yang siswa ini. Kita masukkan ke sini. Sudah, tinggal kita migrasi. PHP applikan migrate. Coba lihat. Ini ada error nih. Kenapa dia error ya? For key siswa email unique connection siswa unique siswa email. Oh, name-nya sudah. Ini berarti password sama email gitu. Jadi nanti emailnya cukup satu. Nah, coba kita migrasi ulang ya, migrate file lagi. Apa ini? Duplicate name connection. Oh, coba ini datanya sudah masuk di sini nih. Coba kita lihat tuh. Name sama email udah masuk tuh. Kita hapus aja dulu ya. Kita hapus. Karena tadi kesalahan ya, kita tinggal ganti aja. Di sini kita masukkan migrate lagi. Nah, secara otomatis datanya itu sudah masuk nih. Kita lihat tuh. Password sama email itu sudah masuk ya. Ini datanya sudah masuk. Emailnya nanti kalau kita cek ya. Kalau kita cek di sini emailnya varchar. Kita cari atributnya, biarin aja ya. Ini sudah cukup. Coba kita cari lagi ya. Barangkali ada yang lewat. Tidak. Ini sudah cukup. Kalau sudah seperti ini, mari kita coba lihat di bagian structure-nya. Di structure-nya kan sama nih ya, tidak ada. Coba kita lihat samain dengan usernya. Karena kan kita ngopinya dari user ya. Coba kita lihat. Untuk email, ya memang seperti ini ya. Ini sudah benar. Nah, tinggal bagaimana cara kita untuk memasukkan datanya ke sini gitu kan. Nah, kita tinggal login dulu sebagai admin password. Nah ya, ketika kita mau membuat sebuah siswa kan kita menambahkan field kayak gini ya. Nah, kita tinggal tambahin ada email sama passwordnya gitu. Nah, biar seperti gimana ya, kita tambahinnya di mana ya, kita tambahin di bagian resource, view, admin, terus siswa ya, index. Kita cari di bagian add. Ini kan pembayaran nggak usah ya, yang ini berarti tambah. Di modal tambah kita cari yang namanya, nah, di sini aja nih. Kita masukkan di bawah sini ya. 2 kali ya. Karena yang pertama digunakan untuk email. Di sini email.
emailnya dia email, name-nya juga dia kita ganti ya semuanya jadi email. Ini email. Lalu yang kedua ini kita masukkan dia sebagai password. Nah, ini teks ini mana sih kelebihan ya? Coba ini diganti password. Password name ini kita juga ganti password. Nah, seperti itu. Jadi name ini kita samain dengan field label yang ada di database. Coba kita lihat ya, kita reload. Oke, tambah. Nah, ada email, ada password itu ya. Kalau kita edit, nah harusnya di sini ada email sama passwordnya juga ya. Email sama passwordnya itu tidak bisa dirubah. Coba kita cari lagi ya. Ini udah di edit. Yang kita tampilin dia cuma ini aja ya. Passwordnya nggak usah ditampilin ya. Passwordnya nggak usah. Oh, atau nanti passwordnya bisa diubah juga ya. Kita ganti, tambahin dulu ke bawah 2 kali. Ini adalah email. Emailnya email. Ini saya ganti jadi email. Seperti ini. Email. Email betul. Ini emailnya nggak usah kasih name. Ya udahlah biarin biar bisa dirubah ya. Email terus ini passwordnya dia password. Ini namanya kita ganti dia juga sebagai password itu ya. Oke, gitu ya. Coba kita lihat, kita save dulu. Kita coba lihat ya. Load. Harusnya tidak ada yang error kalau kita edit. Nah, di sini ada email, ada password. Karena email sama passwordnya itu belum ada, berarti kita masukin dulu secara manual gitu ya. Untuk password kita ngambil dari user yang ini. Bebas lah ya. Karena yang ini kan sudah terenkripsi ya. Terus kita pastekan di sini bagian password. Itu yang pertama. Ini yang kedua juga sama. Lalu yang terakhir email ini misal abim@gmail.com. Terus ini juga sama ya, abim ini apa, ini kincoro@gmail.com gitu. Ini supaya data kita ada dulu aja gitu ya. Kita lihat lagi, kalau kita edit tuh datanya sudah ada ya, data emailnya juga sudah muncul. Nah, tinggal kita validasi di bagian controller kita. Coba kita buka controllernya. Di bagian app http controller ada yang namanya siswa. Di bagian siswa kalian cari metode yang namanya store. Nah, di sini kita tambahkan 2 lagi, di mana yang pertama adalah email, yang kedua adalah password. Nah, itu juga sama dengan yang di bawah sini. Kita tambahkan 2. Yang pertama email, yang kedua adalah ini salah. Password tipe ya. Kita copy. Ini kita copy, kita ganti di sini. Nah, sudah. Sama halnya ini kita lakukan ke dalam metode yang update gitu. Nah, ini update, ini juga kita samakan. Ini email, ini adalah password gitu. Ini sudah cukup. Ya cukup, nanti kalau memang terlalu cepat tinggal di pause aja. Oke, ini udah benar ya, ini udah benar. Kalau kita coba nambahin data, coba ya, kita tambah datanya Abima, emailnya adalah siswa1, passwordnya adalah password. Oh sorry. Kalau mau bikin sebuah password itu harus di hash ya. Coba kita
kita buka di bagian petugas. Nah ini nih ya, seperti ini ya cara bikinnya. Tinggal kita copy lagi ke siswa controller, yang ini kita ganti aja. Ini khasnya belum ada ya, klik kanan import. Nanti kalau tidak bisa klik kanan import, tinggal kalian cari di sini nih, ini ya, namanya Chardes khas. Ini juga ya, ini make khas siswa, ini juga sorry, ini juga kita ganti sampai sini. Nah seperti ini, karena kita akan menghafal passwordnya ya. Kita coba lagi, tambah ya, Habibah, emailnya siswa 1, passwordnya 123 gitu, NISN nya ngasal aja, ngasal juga, kelasnya KKMPR, namanya, alamatnya ngasal, nomornya ngasal, SPP ID-nya 2024, kita simpan. Nah kan data berhasil disimpan. Kalau kita lihat di database kita harusnya muncul tuh. Nah ada password sama email yang sudah terenkripsi. Seperti itu. Ini untuk bagian create maupun untuk pembuatan usernya gitu. Nanti setelah ini kan kita harusnya bisa login ya sebagai siswa gitu ya kan. Nah login sebagai siswa, tadi emailnya apa? Emailnya adalah siswa, passwordnya adalah passwordnya 123. Kita login. Nah ini belum ada data pembayaran SPP. Nah seperti itu caranya. Tapi kan di balik itu kalian belum tahu nih cara bikin supaya ini ada dua ya. Ada login untuk siswa, di sini untuk login untuk admin gitu. Nah caranya yang pertama, ketika ini semua setupnya sudah selesai, kalian tutup aja dulu, ini kosongin, lalu kalian masuk ke bagian config, lalu ke out. Kalian tambahkan yang pertama nih, bagian atas. Kalian tambahkan seperti ini. Ini kan defaultnya seperti ini. Lalu yang kedua kalian tambahkan ini. Ya, ingat di pause dulu. Kalau videonya kecepatan tinggal di pause. Terus kalian tambahkan ini. Ini yang pertama. Terus scroll ke bawah. Yang kedua kalian tambahkan di bagian provider. Itu ada defaultnya itu cuma satu, cuma ini. Nah kalian tambahin satu lagi ini. Gitu ya. Di pause juga biar kalian bisa memahaminya gitu. Lalu yang terakhir ini di password kalian juga tambahkan ini satu, defaultnya itu ini, lalu kita tambahkan satu. Nah saya jelasin dulu ya satu persatu dari yang atas, dari guard. Apa itu guard? Guard itu kan guard itu pembatas ya. Jadi guard itu memberikan sebuah batasan terhadap user ataupun terhadap seseorang yang ingin melakukan autentifikasi. Nah, jadi dibatasin. Dia itu hanya bisa masuk ke lewat mana? Lewat provider apa gitu. Ini guardnya secara default itu web. Providernya secara default itu ke user. User itu apa? User itu kita bisa lihat di bawah. User itu dia bereloquent dengan model user seperti itu ya. Jadi default utamanya adalah untuk login adalah tabel user. Nah sekarang kan kita mau nambahin tabel siswa untuk login, berarti kita bikin lagi providernya. Selain dari tabel user, kita juga bisa login dari tabel siswa. Caranya sama, kita tambahkan eloquentnya ke sini. Jadi kita bisa login dari tabel siswa. Nah ini yang pertama ya, yang pertama untuk setupnya. Lalu di bagian model siswa, kalian bisa lihat di sini kan eloquent-nya itu yang harusnya dipanggilkan adalah use illuminate database eloquent model gitu ya. Nah harusnya ini yang harus kita pakai, tapi karena kita mau pakai dia sebagai autentifikasi, kita contek aja di bagian user. Jadi di bagian user itu dia bisa digunakan sebagai autentifikasi nih. Caranya illuminate foundation out user as apa? As authentificable gitu. Yang ini kita copy lalu kita masukkan ke dalam siswa. Nah, seperti ini.
yang authenticated tadi kita ganti jadi model supaya relasinya tetap bisa jalan dan bisa dilakukan login multi-card. Nah, itu ya. Itu setup yang kedua. Ya, perhatikan yang pertama di sini, yang kedua di bagian ini. Oke. Nah, selanjutnya dari kalau ini sudah selesai, selanjutnya kita coba buka yang namanya untuk membuat tampilannya dulu nih. Supaya kita bisa berpindah-pindah seperti ini ada di bagian app. Ya, letaknya ada di roots, bukan roots sorry, di resource, view, lalu ada di layout app. Nah, di sini. Kalian scroll ke bawah sedikit aja, nanti kalian akan menemukan seperti ini nih. Ya, jika rootnya itu login, maka dia ngarah ke login gitu. Terus yang ini yang kedua, kita bikin rootnya lagi. Nah, gitu. Jika dia ngarah ke siswa titik view, artinya untuk login siswa. Nah, seperti ini ya. Kalian cukup tambahkan satu baris ini di sini. Ingat susunannya harus sama ya. Add guest, else, lalu and guest gitu ya. Di sini sudah dijelaskan. Ini tinggal kalian nambahin ini di bawah and if-nya ya. Ditambahkan satu untuk login siswa. Nah, setelah itu kita bikin root-nya. Root-nya itu ada di resource web. Nah, root-nya kalian bisa mana ya? Ini nih. Nih ya, kalian bisa contek aja root-nya yang bagian ini. Kalian tinggal di pause aja, terus ditulis root-nya seperti ini. Nanti kalau kita punya pertemuan yang lebih memungkinkan akan saya jelaskan. Kita bikin root seperti ini tuh gimana. Nanti juga akan saya jelaskan ya. Yang penting ini ditulis dulu. Ketika kita mengakses siswa view, berarti yang ini siswa view, maka dia akan diarahkan ke dalam login controller, di mana login controller itu memanggil function login siswa dengan nama siswa titik view gitu ya. Jadi fungsinya adalah login titik siswa. Coba kita buka di bagian add http controller out login ya. Di sini itu jelas nih. Ketika kita ngarah ke mana nih login siswa ya kan, di rootnya kan ke login siswa, nama functionnya ini login siswa. Dia akan direct ke halaman out login siswa. Dia akan dibawa ke halaman ini. Mana? Resource view out di sini out login siswa. Ini login siswa. Kalau kalian belum punya login siswanya, kalian tinggal copy bagian yang login ini, yang ini kalian copy terus di rename jadi login siswa. Gitu aja. Nah, di login siswa itu yang perlu kalian bedain cuma di bagian ininya. Ini kan kalau udah di copy, di rename ya. Ini yang perlu kalian bedain di sini. Kalau di login, dia ngarah ke mana nih root-nya ke login gitu. Kalau di login siswa, dia akan ngarah ke root siswa login gitu. Root siswa loginnya dari mana? Dari sini. Kita lihat. Root siswa login, dia akan manggil sebuah fungsi dari login controllernya yaitu siswa login gitu. Kita coba lihat nih. Nah, siswa loginnya seperti ini. Nanti tinggal di pause ya. Kalian tambahkan satu di bagian login controller itu, tambahkan satu seperti ini. Yang tadinya itu cuma ada ini, kalian tambahkan ini satu di bawahnya yaitu guest siswa sesuai dengan out yang tadi kita buat yang di provider itu ya. Yang di mana? Yang di sini biar kalian tak lupa. Di sini. Nah, di sini kita kan tadi menambahkan mana atas nih siswa ya. Berarti di sini juga kita tambahin guestnya siswa gitu. Biar nanti dia bisa logout. Nah, setelah itu kalian tambahkan dua function ini. Jadi function yang pertama dia akan mengkredensial sebuah request yang divalidate apa aja. Kan di sini ada email sama ada password di dalam login sini. Lihat, ada yang namanya name email, yang kedua ada namanya name password. Nah, itu divalidasi di sini. Setelah itu dia akan dicek dia itu berdasarkan apa gitu. Yang dimasukkan itu
benar nggak guide-nya itu siswa gitu. Kalau benar, maka akan jalan ke dashboard. Tuh. Kalau salah dia akan dikembalikan. Nah, ini kan ke dashboard. Dashboardnya mana? Dashboardnya ada di web. Scroll ke bawah. Nah ini kalian tulis lagi ya. Ketika ada root yang akses ke dashboard, arahin ke home controller, arahin ke siswa, lalu name-nya adalah dashboard. Kita kasih middleware. Middleware-nya adalah out siswa. Seperti itu. Lalu kita coba cari home controller-nya itu apa gitu ya kan. Kita coba cari home controller. Mana home controller? Nih, home controller. Home controller itu membahas fungsi yang pertama. Nah, di function home ini di home controller itu dia ngakses ini function siswa. Gitu. Kalau yang admin itu ngakses ke function index, dia akan diarahin ke home gitu. Sedangkan kita kalau siswa itu diarahin ke functionnya siswa. Function siswa itu mereturn begini, pembayaran berdasarkan ID-nya, lalu out-nya sebagai apa, dia diidentifikasi berdasarkan ID-nya. Jadi nanti dia akan menampilkan berdasarkan ID-nya gitu. Jadi kalau ID-nya siswa ini 1, berarti yang akan muncul ya cuma 1 aja gitu. Jadi teman-teman yang lain itu nggak muncul gitu. Lalu di return ke siswa indeks, lalu di compact yang pembayaran ini gitu. Nah, siswa indeksnya kita buat lagi. Itu ada di bagian sini. Ada di bagian view, terus ada di bagian siswa. Kalian bikin folder namanya siswa. Di dalamnya ada indeks untuk mereturn hasil ini kan. Siswa indeks berarti di sini juga ada siswa, folder siswa, lalu di dalamnya ada indeks. Nah, indeksnya seperti ini. Jadi nanti kalian tampilkan kodenya seperti ini ya, berupa nama siswa, tanggal bayar, bulan, tahun, nominal, dan kawan-kawannya ya, seperti ini. Nanti bisa di pause saja ya. Dia hanya bisa menampilkan tanpa bisa melakukan operasi apapun gitu ya. Nanti tinggal di pause seperti ini kodenya. Nah, ini hampir sama kok kayak di riwayat pembayaran siswa gitu. Nah, kalau ini sudah selesai, setupnya semuanya sudah selesai, maka ada beberapa hal yang harus kita perbaiki. Yang pertama, itu kita harus memperbaiki, ini saya close dulu ya. Ini saya close. Yang harus kita perbaiki, yang pertama ada di bagian add, provider, lalu add service provider. Bukan, sebentar, saya agak lupa mana ya. Bukan di app. Sebentar. Oh, dia berada di app exception, lalu di header ya. Di header ini itu hanya ada fungsi sampai sini gitu. Ini ke atas. Yang ini nggak ada. Jadi kalian tambahin ini ya. Kalian tinggal di pause videonya terus tambahkan ini. Lalu nanti kalau masih error di atas ini, kalau ini masih error gitu, ini ditambahkan di sini yang use illuminate out authentificable gitu. Jadi fungsinya adalah untuk mengidentifikasi apakah dia sudah terautentifikasi atau belum gitu. Jika sudah, maka dia akan dilempar ke guest yang namanya siswa yang tadi kita sudah buat. Lalu kalau belum, dia akan diredirect ke login seperti itu. Nah, sebenarnya masih ada satu lagi yang harus kita perbaiki, itu sebentar, saya rada lupa gitu ya. Implement yang ini coba saya buka dulu ya. Itu ada di bagian sebentar. Ini login. Mana ya? Bukan juga. Nah, ini ketemu. Itu ada di app HTTP controller middleware. Oh iya. Itu letaknya ada di app HTTP middleware. Lalu di sini ada yang namanya prevent request atau apa ya? Bentar.
redirect. Nah, yang ini redirect ini. Lalu kalian di dalamnya itu ditambahkan sebuah fungsi yang seperti ini. Di dalam public ini kan ada fungsi sudah di dalamnya ya. Yaitu kalian rubah fungsi yang ada di dalamnya menjadi seperti ini. Ya, ingat harus sama persis seperti ini karena nanti kalau nggak sama dia nggak bisa untuk login gitu. Nah, ini di sini dijelaskan nih. GUT, jika GUT-nya empty, maka dia harus divalidasi dulu. Ini kan nggak ada yang GUT-nya null gitu. Lalu kita ulangi dia. GUT-nya itu jika GUT-nya itu melalui siswa, maka di GUT-nya itu dicek. Kalau dia siswa, maka return ke dashboard gitu. Kalau GUT-nya itu web atau GUT default, maka dia akan di return ke home. Nih home ya. Jadi seperti itu ya. Nanti kalian tinggal samain di bagian ini. Nah, kalau semua syarat itu sudah terpenuhi, maka itu sudah bisa dilakukan login multi GUT seperti punya saya. Ya, punya saya seperti ini. Mana sih? Mana? Nah, seperti ini ya. Ini kita login ya. Jadi siswa 1, passwordnya 1, 2, 3. Nah, ini bisa login gitu. Nah, karena siswa itu belum melakukan pembayaran ya, jadi di sini belum ada itu. Kalau saya logout, saya login lagi sebagai tadi Abim @gmail.com, lalu passwordnya password. Nah, ini sudah ada nih pembayarannya. Nah, kita tinggal rapihin aja pembayarannya. Saya mau pembayaran ini itu sama dengan pembayaran yang ada di bagian mana ya, pembayaran show yang ada di sini. Saya maunya seperti ini. Nah, ini tinggal saya copy, masuk ke siswa, index, lalu di bawahnya saya paste, lalu yang bawahnya ini lagi, ini saya copy lagi, saya paste di bawah sini, paste. Nah, coba kita lihat. Nah, seperti ini kan. Jadi tidak muncul, tidak sama persis dengan yang kita punya. Seperti itu. Semoga bermanfaat. Jika mumet, ya rasakanlah. Terima kasih.